hidung gigi rombak sampai kita ngomong dipacu aja tunggu dari ini kunjungan daripada Wakil Menteri Pedesaan dan Pembangunan untuk memberikan ini pengukuhan desa adat. Jadi distrik desa Magelan ini dibutuhkan dari desa adat karena adanya kegiatan masyarakat sehari-hari yang menyusun pura akhirnya melaksanakan adat istiadat yang tiap hari dilakukan. Harapannya Pak? Harapannya ya untuk penugrahan atau pemberian pengukuhan nanti berkelanjutan, dalam arti berkelanjutan itu bergabungan antara kementerian pedesaan, antara pemerintah daerah dan desa adat ini sendiri untuk bersama-sama membangun desa ini supaya lebih maju, lebih damai, lebih sejahtera sesuai dengan tujuan Pancasila yaitu keadilan sosial bagi rakyat kita bersama. Tapi untuk jumlah masyarakat masing-masing ini sudah ada 65 Pasari. Karena ini nanti menuju kepada kegiatan sehari-hari di rumahnya. Supaya manusianya punya kesadaran ketuhanan, berkesadaran kemanusiaan, bersosial. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Budi Aris Setiadi beserta Ibu Zara Murzandina. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang terhormat jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk, Bapak PLT Bupati yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Kapolres Nganjuk, Bapak Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk, Ketua Pengadilan dan juga Bapak atau MLKI, dan juga turut hadir pula yang kami hormati Kepala Desa yang turut hadir hari ini dalam acara pengukuhan Dusun Curik Desa Bajuran sebagai kampung adat. Izin Bapak. Hari ini mari kita muji Asesanti kepada Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, para yang gambura layang mangayang ulun ing sabta sonya dewa wirya nugra miji Sang Yang Dewa Sejawara ing sukma semara padang ya nama swa empat masana ya nama Surya Chandra Lintang Terang Gunung kasaksian deniro Sang Yang Trayu dosa saksi niki manungsa nira ing wekdal dinten menika ngawonten acara mugi sedaya Gusti ingkang inggih wonten Pura Kertabanagri niki ringi jalan menika jalan
dasar lancar di muki acara menika saged padame di menika kangge nerusaken salajengipun. Om Namo Shivaya. Om Brahma Wisnu Iswaradewa. Jiwat manam trikuanam sarwa jakarta vetanam sarwa roga winurjitam sarwa roga winasanam wigna winasanam. Om Namo Shivaya. Om dirgahayu rastu tatastu astu. Om awi kenamastu tatastu astu. Om sukam pawantu sriam pawantu purnam pawantu. Om pertama sudah, tiga sudah, caturta sudah, pancama sudah, wariastu. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya kepada yang terhormat Wamen Desa PDT dan Transmigrasi Bapak Budi Ari Setiadi beserta Ibu yang saya hormati, juga kepada Bapak Bupati atau yang mewakili, juga kepada Bapak Kapolres Polres Nganjuk ada yang mewakili, kepada Bapak Dandim 0810 atau yang mewakili, kepada Bapak Kajari Nganjuk yang atau yang mewakili, dan juga kepada Bapak Pengadilan Negeri Nganjuk atau yang mewakili, beserta kepada para asisten di Kabupaten Nganjuk, asisten perekonomian dan pembangunan atau Sekda yang saya hormati, juga asisten pemerintah dan kesejahteraan masyarakat, juga kepala dinas perindustrian dan perdagangan daerah Kabupaten Nganjuk atau yang mewakili, dinas pertanian daerah Kabupaten Nganjuk atau yang mewakili, juga dinas perhubungan daerah Kabupaten Nganjuk, dinas koperasi dan usaha mikro daerah Kabupaten Nganjuk, dinas ketahanan pangan dan perikanan daerah Kabupaten Nganjuk atau yang mewakili. Beserta yang saya hormati juga saudara-saudara dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI, juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah, Dinas Kepemudaan, serta kepada Bapak atau Ibu Camat Selingkar Wilis, yaitu daerah Sawahan, Metos, Brebek, dan Loceret. Juga kepada seluruh kepala desa Selingkar Wilis yang saya hormati. Perkenankan kita mengaturkan puja astungkara kepada Sang Hyang Widi Wasa apabila pada saat hari ini kita dikasih anugerah yang melimpah. Dan tak lupa di sini juga yang saya hormati beliau Acarya Guru Wilis sebagai sesepuh kami dan juga guru saya. Tepuk tangan untuk beliaunya. Beliau juga selaku pendiri dan juga pencetus Amukti Palapa Nusantara. Beliau juga hadir di Pura Kertabuan Negeri Wilis ini karena beliau juga sebagai cikal bakalnya Pura Kertabuan Negeri Wilis. Dan juga kepada umat sedharma yang hadir, perkenankan saya mengaturkan salam Pangayubagyo, Om Swastiastu, Rahayu, 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 salam sejahtera, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kenapa saya membaca salam yang lengkap? Karena saya yakin bahwa Bapak Ibu di sini semua moderasi. Salam moderasi dan tepuk tangan untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf apabila ada
nama ataupun dinas ataupun dari lembaga-lembaga lain, termasuk dari LSM yang hadir di sini, ada LSM dari Visualita dan lain sebagainya. Di sini karena juga sebagai lembaga masyarakat, ya, saya berikan terima kasih atas penghormatannya. Di sini saya sebagai pemangku pulang, ya, sekaligus tadi sebagai pemangku adat. Ini untuk saya dikasih waktu tadi 10 menit, tapi saya minta yang seluas-luasnya karena di sini luas ya. Seluas-luasnya karena untuk memperkenalkan diri warga atau identitas warga di Dusun Klurik, Desa Bajungan ini, khususnya kepada Bapak Wamen. Ya, kenapa desa ini akhirnya dijadikan desa adat? Pertama, desa ini didasari dari agama Hindu. Jadi umat yang di sini memeluk agama Hindu. Dari kapan memeluk agama Hindu? Sebenarnya kalau secara historis, dari perkembangan zaman, dari masa lalu. Ya, karena Hindu punya tradisi, ya, nanti saya terangkan dalam sesi berikutnya, yang disebut adat budaya. Agama menyatu dengan adat budaya, jadi dengan adanya Sirno Ilang Kertaning Bumi, identitas Hindu, ajaran Jawa, ajaran Hindu hilang, tidak dikenal. Dalam arti Sirno Ilang itu karena tidak dikenal, identitasnya hilang. Tapi adat budayanya masih masuk, masih hidup di dalam masyarakat di Desa Bajungan ini. Namun resmi menjadi Hindu beridentitas setelah ada keputusan atau undang-undang dari negara. Ya. Jadi di sini bahwa umat harus punya identitas beragama semua di dalam KTP-nya. Pada tahun 1968 lah umat Hindu di sini menyatakan diri beridentitas ber-KTP Hindu. Ya. Jadi perjalanannya. Lalu karena punya agama, akhirnya harus membangun tempat ibadah. Inilah bangunan tempat ibadah umat Hindu yang disebut pura. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Ini satu-satunya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Karena hanya satu di sini. Kalau di lain daerah, di Kediri, di Blitar, di Banyuwangi dan lain-lain sudah banyak beredar. Nah, dari situlah perkembangan zaman, karena warga masyarakat di sini selalu mengadakan ritual, selalu mengadakan upacara. Inilah akhirnya disebut adat dan budaya. Ya, di sini mohon izin ada suatu moto ini Pak Menteri, bahwa di batu prasasti ini saya tulis sebenarnya moto daripada adat istiadat Desa Bajungan sini. Ini motonya saya pakai moto bahasa Jawa. Ya. Moto bahasa Jawa yang isinya adalah tanah aji toyo suci, panggesangan sejati. Artinya moto ini menerangkan tanah aji artinya tempat kita berpijak. Di mana tempat kita berpijak harus kita hargai, harus kita hormati, harus kita kelola dengan baik. Toyo suci artinya sumber kehidupan. Di mana kita hidup, di mana kita berpijak, kita harus menghargai kehidupan yang lain. Makanya ada panggesangan sejati. Karena kesejahteraan ini tadi bisa dicapai apabila sumber daya manusia dan sumber daya alam ini serasi, selaras dan seimbang. Kita punya wilayah, punya lahan atau yang disebut sumber daya alam yang melimpah. Namun
apabila sumber daya alam yang melimpah ini tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan malapetaka yang besar. Akan tetapi apabila sumber daya alam ini dikelola dengan sumber daya manusia yang baik, tentunya akan menumbuhkan suatu kesejahteraan yang disebut toto titi turah harjo gemah ripah lohji nawi. Itu tujuan kita bersama. Karena dari situlah kenapa bisa muncul suatu formula yang seperti itu, karena dalam dasar umat warga adat di Desa Bajulan ini melaksanakan adatnya bersumber dari dharma agama dan dharma negara. Dharma agama didasarkan pada Pancasila, dharma negara didasarkan pada Pancasila. Namun untuk aplikasi melaksanakan Pancasila atau mengamalkan Pancasila ini harus ada wadah, harus ada action yang berkelanjutan. Tanpa ada wadah, tanpa ada action yang berkelanjutan, Pancasila hanya menjadi slogan. Ini yang menjadi dasar pemikiran dari leluhur kita. Leluhur kita dari masa lalu sudah hebat. Akhirnya Pancasrada dan Pancasila yang begitu sinkron dikemas menjadi rasa kesadaran. Setelah punya kesadaran, tumbuhlah suatu rasa bakti. Bakti inilah yang dipecah dilaksanakan tiap hari. Bakti kepada Sang Pencipta, bukankah itu namanya berketuhanan? Di sini dinamakan dewa yatnya, karena dari pancayatnya. Bakti kepada Sang Pencipta disebut pancayatnya. Terus pitarayatnya, bakti kepada leluhur atau orang tua. Di sini ada pitarayatnya. Bukankah itu berkemanusiaan? Sila kedua. Bakti kepada guru, atau ajarannya, yang disebut resiyatnya. Karena bakti kepada guru, bakti kepada ilmu ini sebagai awal atau sebagai dasar kita menuju sejahtera. Apapun yang kita lakukan harus melalui profesionalis, melalui ilmu yang tepat. Makanya bakti kepada resi, bakti kepada guru atau ilmu itu wajib. Begitu bakti kepada guru, bakti kepada ilmu, akhirnya ada tumbuh suatu persatuan. Karena manusia adalah makhluk sosial. Kemudian bakti kepada alam. Bakti kepada alam yang disebut buta yatnya. Contohnya nanti banyak. Buta yatnya itu ada sedekah bumi, ada ngirim wangan, ngirim sumber, ada manen dan lain sebagainya. Berarti kalau saya terangkan nanti yatnya ini nanti munculnya jadi ratusan. Intinya adalah bakti kepada alam. Bakti alam sama dengan bakti kepada pemerintah. Karena wilayah, menata wilayah, membangun wilayah, memelihara wilayah. Kemudian yang terakhir adalah bakti atau persembahan kepada sesama manusia yang disebut manusia yatnya. Inilah yang disebut sosial. Dengan adanya yatnya, kelima-limanya yatnya ini nanti dilaksanakan, maka Pancasila teramalkan. Tepuk tangan untuk adat Desa Bajulan. Dengan Pancasila teramalkan, jelas tujuan terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat tercapai. Itu inti daripada adat yang kami lakukan, Pak Wamen. Jadi itu inti-intinya, kalau nanti dikupas panjang kali lebar. Jadi kami di sini mengaturkan terima kasih sekali atas kunjungan daripada Bapak Wamen beserta Forbinda dan yang saudara-saudara saya yang lainnya. Saya selaku wakil daripada masyarakat, selaku pemangku adat juga sebagai pemangku pura, mengaturkan terima kasih atas kunjungannya.
dan mungkin untuk kelangsungannya supaya kami bisa menjalin suatu hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemimpinnya, kami mohon bimbingan, mohon arahan kepada Porpinda, kepada Pak Wamen untuk seterusnya. Jadi saya tidak bicara panjang lebar, kalau pun ada perkataan saya yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semua, saya selaku pemangku adat di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga event ini membawa berkah yang besar, khususnya kepada warga masyarakat Bajulan, namun secara umum kepada warga masyarakat Kabupaten Nganjuk dan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Oke, untuk akhir semoga itu tadi acara ini berkelanjutan. Dalam arti berkelanjutan, sekarang kita dikukuhkan sebagai desa adat, nanti ada kelanjutan untuk perjalanan desa adat itu sendiri supaya bisa mencapai suatu titik tujuan, yaitu kalau bahasa Sanskertanya adalah Moksatam Jagadita, kalau bahasa apa namanya tadi adalah kesejahteraan lahir dan batin, yaitu keadilan sosial. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, namo buddhaya. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi. Dr. Andes Nur Solekan MSI. Kepada Bapak Sekretaris Daerah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Budi Aristiadi, Bapak Wakil Menteri Kementerian Desa, Pertinggal dan Transmigrasi, beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Pemangku Adat, yang saya hormati Bapak Wakapolres Pak Gaddafi, Bapak Kasih Intel Pak Diki dari Kejaksaan, Pak Wiono dari Kodim, dan Bapak Ibu Kepala OPD yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, Pak Kepala Dinas Pariwisata Pak Gunawan, Pak Fajar, Pak Kepala Bapeda, Pak Cuk, Pak Harono, yang saya hormati Bapak Wartoyo, Kepala Bank Jatim Cabang Nganjuk, ya Pak Yusuf. Kemudian yang saya hormati Bu Camat Loceret beserta anggota Muspika Kecamatan Loceret, Bapak Kepala Desa Bajulan beserta seluruh jajaran, dan Bapak Ibu sekalian hadirin warga masyarakat Desa Bajulan, khususnya Dukuh apa Dusun? Dusun Curik Desa Bajulan Kecamatan Loceret yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita bisa menghadiri silaturahim di Dusun Curik Desa Bajulan Kecamatan Loceret ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Budi bahwa Pak PLT Bupati tidak bisa hadir secara pribadi karena saat ini beliau menghadiri kegiatan di Surabaya bersama Ibu Gubernur. Dan pada kesempatan ini pula kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi sekali kepada Bapak Wamen yang telah
untuk hadir secara pribadi di Dusun Curik, Desa Bajulan, Kecamatan Lojaret ini, Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu selamat datang di Kabupaten Nganjuk yang alhamdulillah pada siang hari ini perjalanan kami dari Nganjuk tadi disambut hujan, yang artinya hujan ini adalah sebagai berkah bagi kita semuanya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Pemangku Adat. Bapak Ibu, ya hadirin sekalian kami hormati, toleransi yang selama ini sudah terbangun dengan baik, yang kita sudah diberi contoh oleh Dukuh Curik ini, yang sejak tahun 68 berdiri secara resmi, tetapi saya yakin bahwa nenek moyangnya memang sejak pertama kali sudah berada di sini. Dan tentunya nilai-nilai kerukunan yang sudah terbangun selama ini, toleransi yang sudah terbangun selama ini, kita sebagai generasi penerus tentunya harus melestarikan. Karena saat ini kita berada pada posisi sebuah negara yang rentan akan perpecahan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang berusaha untuk merongrong kerukunan yang selama ini sudah terjalin dengan baik di Republik Indonesia ini. Little Bali atau Dukuh Curik ini menjadi contoh nyata bagi kita, khususnya warga Kabupaten Nganjuk, bahwa kerukunan dan toleransi sudah terbangun sejak lama dan kita tinggal melestarikan kegiatan-kegiatan toleransi ke depan. Harapan dari Bapak Bupati bahwa peran aktif dari masyarakat Desa Bajulan, khususnya Dukuh Curik, ini tetap diharapkan dalam kerangka membangun Kabupaten Nganjuk yang kondusif, membangun Kabupaten Nganjuk yang semakin maju dan bermartabat. Itulah harapan dari Bapak Bupati, sehingga beliau berpesan secara khusus bahwa toleransi dan kerukunan adalah menjadi modal utama dalam rangka kita menciptakan kondusivitas di dalam perjalanan melaksanakan kegiatan berpemerintahan maupun bernegara. Kemudian pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Pak Buti bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki wisata alam yang cukup menarik, yaitu di Selingkar Wilis ini, yaitu air terjun Sedudo. Bapak Bupati berpesan pada Pak Buti, diharapkan sebelum nanti kuntur ke Jakarta, sudilah kiranya untuk mampir ke air terjun Sedudo, karena konon kabarnya dan menurut perhitungan dari nenek moyang kita bahwa siapapun yang mandi di Sedudo maka akan awet muda. Ya. Tapi mandinya harus penuh, Pak. Jangan yang bawah saja atau jangan yang atas saja. Jadi semuanya harus dimandikan. Badan kita semuanya harus mandi, sehingga nanti awet muda untuk seluruh badan kita. Kemudian juga ada wisata-wisata yang lain yang tentunya ini membutuhkan satu intervensi dari Bapak Wakil Menteri Desa agar pemerintah Kabupaten Nganjuk bisa secara terus-menerus untuk membangun kawasan-kawasan wisata di Selingkar Wilis ini, yang ini tentunya akan diintegrasikan, dikolaborasikan dengan pemerintah daerah yang ada di Selingkar Wilis. Kalau dulu namanya apa Pak Gun? Tunggal Rogo Mandiri, yaitu Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Kediri, Nganjuk. Nganjuk singkatannya sendi. Tunggal, oh yang nganya. Dan rintisan untuk membangun Selingkar Wilis ini menjadi sebuah objek wisata ataupun tujuan wisata di bagian selatan Jawa Timur sudah dimulai sejak zaman Pak Dekarwo dulu,
sejak zaman Presiden Pak SBY, sehingga ini harapan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk bisa diwujudkan ke depan agar ada satu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah selatan di Kabupaten Nganjuk. Saat ini Kabupaten Nganjuk berkonsentrasi di wilayah utara untuk membangun kawasan industri yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama nantinya akan bisa dibuka oleh Bapak Bupati. Dan perlu kami sampaikan pada Pak Wakil Menteri bahwa beberapa waktu yang lalu Pak Presiden juga meresmikan waduk Semantok yang merupakan waduk terpanjang se-Asia. Terpanjang se-Asia karena bentangannya 3, sekian kilo. Mungkin itu Bapak Wakil Menteri yang kami hormati, mohon kiranya ada intervensi program kepada pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, khususnya yang berada di wilayah selatan atau di Selingkar Wilis ini. Dan tadi sudah Bapak Pamangku Adat sudah menyampaikan bahwa Dukuh Curik ini akan menjadi kampung adat yang itu merupakan satu-satunya di Kabupaten Nganjuk. Tentunya ini adalah sebuah harapan besar bagi kita untuk mengembangkan wisata-wisata adat yang selama ini kita senantiasa berkiblat pada Bali. Nah, di sini ada Little Bali, betul-betul kita kelola dengan baik. Pak Gun di Bapak Kepala Dinas Pariwisata akan terus-menerus untuk bisa mengembangkan kegiatan pariwisata gitu. Pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata. Iya Bu Neni, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk senantiasa mendapatkan support yang baik dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ditambahin selama pandemi. Selama pandemi ini kita harus pakai salam sehat, supaya mendoakan supaya semua tetap sehat. Yang saya hormati Pak Nur Solekan, Pak Sekda Nganjuk, Bapak Dr. Andes Gunawan Widakdo, Kadis para Bukdar Kabupaten Nganjuk, Pak Bugu, Kadis PMD Kabupaten Nganjuk, Forkominda Kabupaten Nganjuk, Pak Kapolres yang mewakili Pak Dandim, Pak Camat Selingkar Gunung Wilis, para camat Selingkar, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Berdok, dan Kecamatan Loceret, Bapak Dampri, pemangku adat Desa Batuban, Kepala Desa Sekecamatan Sawahan, Kepala Desa Sekecamatan Ngetos, Kepala Desa Sekecamatan Berdok, Kepala Desa Sekecamatan Loceret, para pendamping desa, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu-satu, yang hadir pada pertemuan di siang atau sore hari ini. Setiap tanggal 17 Agustus
sejak 2015 Pak Presiden Jokowi sudah menetapkan kebijakan di istana itu selalu upacara pakai baju adat. Jadi sudah 8 tahun, 2 tahun pandemi. Ketika saya hadir di sana, apa yang terlintas di pikiran kita semua? Ketika seluruh di istana, seluruh undangan hadir menggunakan baju adat. Bukannya Indonesia itu berbeda, bukannya Indonesia itu hanya beragam, tetapi kesimpulan kita adalah bahwa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya. Saya dari pakai baju Papua, tahun berapa saya pakai baju Papua? Untung saya nggak pakai koteka, saya pakai NTT. Kemarin saya pakai Bali dan Baduy, sorenya, paginya Bali. Jadi semua saya pakai semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bersatu. Nah, kekayaan. Jadi kalau kita melihat suatu perbedaan, bukan perbedaan itu artinya kekayaan. Dan saya ke Desa Bajulan melihat kekayaan itu. Waktu minggu lalu saya ketika menghadiri undangan kawinan anaknya Pak Presiden, saya menyempatkan diri ke desa di Sragen. Nama desanya apa? Desa Pelupuk di Sragen. Saya lihat di sana masih banyak rumah-rumah di desa itu, bangunannya masih khas joglo. Dan itu masih banyak, itu yang saya udah lihat juga, udah hilang banyak loh Pak. Di kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, bangunan-bangunan joglo itu udah nggak ada. Makin lama makin sedikit, terhempas, modernisasi. Bangun tembok boleh, tapi maksud saya tetap kekhasan joglo itu dijaga. Karena saya berpikir begini, kalau kita datang ke satu kota, ke kota-kota di Jawa misalnya, atau di Indonesia, jangan sampai sama Pak. Masa kita ke Nganjuk sama Kediri nggak ada bedanya. Cuma daerah di Indonesia yang nggak bisa pernah kita bohong adalah di Bali tuh. Kalau kita ke Bali, kita foto aja bilang saya di Bali, orang percaya lihat fotonya. Saya coba kalau saya foto di sini, ntar saya bilang saya di Bali, orang percaya nggak? Pasti dipikir di Bali, gitu. Karena ada ciri khasnya. Saya juga membayangkan begitu kita foto, saya bilang kita di Nganjuk nih. Orang belum tentu percaya kan? Itulah tantangan kita ke depan. Jadi kita membangun bukan menghilangkan tradisi adat istiadat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Tapi harus kita munculkan, kita pertahankan, bahkan kita jaga sedemikian rupa supaya terus menjadi ciri khas bagi kita semua. Apalagi dalam pembangunan SDGs, Sustainable Development Goal, juga mengisyaratkan yang namanya satu poin, kearifan lokal wisdom. Dunia dibangun bukan untuk seragam, tapi dunia dibangun dengan penuh keanekaragaman. Saya cukup terkejut ketika di sini, oh ini kayak di Bali ya, gitu. Tapi kayaknya lebih tua dari Bali dulu, karena nenek moyang orang Bali ada di tanah Jawa. Kalau baca sejarahnya kan, asal-muasal orang Bali ya. Ini desa adat, Dusun Curik, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk ini harus dipromosiin Pak, karena yang namanya desa wisata, desa adat. Saya di Bali ada desa Panglipuran dan desa yang di Gianyar Desa Torak
di Bali. Saya ke Panglipuran, desa satu desa, bangunannya, kebersihannya, ada terjaga. Nah kalau di desa Tora saya belajar tentang bagaimana tanaman organik di sana. Jadi mereka mengajarkan ke saya, Pak Wamen mau tahu nggak pertanian di sini organik atau nggak, apa ukurannya? Ada kunang-kunangnya. Di G20 transformasi digital menjadi bahasan yang serius. Tadi saya kesini, sinyal teleponnya bagus apa enggak? Hah? Telkomsel bagus, yang lain nggak bagus. Apa? Ya kalau perlu BTS-nya ditambah. Karena sinyal ini penting. Karena menurut penelitian Google Research, setiap penambahan 10% kecepatan internet itu memberi kontribusi untuk peningkatan 1% GDP growth. Jadi kalau peningkatannya 10%, naik 1%. Begitu naiknya 20%, ekonomi growth. Jadi dunia ini udah nggak terelakkan. Jadi yang namanya digitalisasi ekonomi ini adalah keniscayaan. Jadi bagaimana kita tinggal menyikapinya. Karena orang ke desa wisata juga nggak ada yang lain, selfie, Instagram, itulah. Anak muda sekarang kan kita udah perhatikan ininya. Yang tua-tua apalagi tetap aja mau muda terus. Apalagi ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu yang paling rajin foto. Seluruh dunia udah dipelajari. Seluruh dunia itu orang di dunia ini suka foto dan suka dipamerin. Nggak ada orang yang nggak mau mamerin hasil foto. Terutama ibu-ibu. Perempuan lebih gemar berfoto dibanding laki-laki. Terutama istri saya lebih gemar foto dibanding saya. Banyak saksinya kok. Jadi kalau saya difoto 3 kali, dia 7 kali. Begitu. Dengan pose dan tempat yang sama, bayangin juga. Jadi memang ini terus terang foto daerahnya buat foto indah sekali. Apalagi Gunung Wilis ke bawah, pemandangannya tadi saya lihat sawah-sawahnya menghijau, luar biasa. Dan Pak Presiden meresmikan bendungan kemarin kan membuat Nganjuk jadi perhatian. Oh ada ya kabupaten namanya Nganjuk gitu kan. Bukan, ada teman saya ketua OJK, nanti Kapolresnya jemput katanya. Gue bilang sepupunya dia, ponakannya, ternyata Kapolres Ngawi. Gue bilang bedain Ngawi sama Nganjuk aja nggak bisa gitu. Agak beda-beda tipis kan, Ngawi Nganjuk sama-sama Jawa Timur sih gitu. Wah, Wimbo bilang ternyata Kapolres Ngawi bukan Nganjuk. Jadi nah inilah Pak yang saya selalu sampaikan, setiap daerah punya ciri. Madiun itu udah terkenal, nggak ada pecel di seluruh dunia seenak di Madiun ya. Tapi mana terkenal pecel Nganjuk mana. Kalau pecel Madiun sedunia lah. Kalau belum makan pecel Madiun kayaknya belum. Nah terus juga daerah lain punya empek Palembang, terus Semarang, lumpia gitu kan. Nah Nganjuk harus punya kuliner yang Indonesia, mendunia. Nasi becek, sate harus dipopulerin dong. Sama kayak apa yang kalau nasi Bali itu apa namanya? Apa? Yang kita biasa dibeli ini apa? Benasi Bagana ya. Nah, Bali. Gitu. Jadi Nganjuk harus punya ciri khas juga Pak. Biasanya ciri khas itu muncul dari dusun Curik. Supaya bisa Indonesia mendunia, membawa nama harum Nganjuk. Jadi belum ke Nganjuk kalau belum ke dusun Curik desa Bajulan. Begitu dong tagline-nya. Jadi semua orang penasaran. Mudah-mudahan kehadiran saya ini membuat banyak orang berkunjung ke desa Bajulan. Jadi saya coba promosiin, saya bilang sama Pak Sandi,
Menparekraf, tolong ini dikembangkan, dicari ide-ide bagaimana supaya ini bisa menjadi desa wisata, daerah wisata yang indah. Karena Gunung Wilis ini kan udara udah dingin, udah enak. Ciri-ciri daerah wisata sudah didapatkan di Nganjuk, terutama di daerah sekitar lingkar Gunung Wilis. Jadi saya mengharapkan dengan menjadi desa adat, kampung adat, ini kampung ini khas bahasa Papua. Karena kalau di Jawa, di Indonesia itu desa. Di kemarin 2 minggu lalu saya ke Sumatera Barat, disebutnya Wali Nagari. Di Sulawesi Utara disebut hukum tua. Nah di Papua desa itu disebut kampung. Kekayaan itu, makanya kita nggak hilang-hilangin. Udah biar aja, nggak apa-apa namanya masing-masing. Yang penting undang-undangnya satu, undang-undang desa. Gitu. Ya kan? Disebutin macam-macam nggak apa-apa. Yang penting undang-undangnya satu, undang-undang desa. Dan Bu Camat mana Bu Camat? Bu Camat kalah sama Pak Kades. Pak Camat nggak ada undang-undangnya Bu Camat. Yang ada undang-undangnya cuma desa. Pak Kadesnya mana Pak Kades? Oh, Pak Kades nggak ya? Kayaknya Pak Kadesnya juga amanah ya. Bojo siji ya. Amanah itu berarti, tanda-tanda amanah lah. Ya Bu ya, setuju ya Bu ya? Biasanya ibu-ibunya nih yang ikhlas-ikhlas aja nih. Pak, sekarang ini udah nggak zamannya lagi nanti Sumaker dulu ini terkenal istilah Jawa Timuran loh. Sumaker itu sugih macaker ini. Di Jawa Timur umum sekali saya dapat istilah itu karena begitu diakuin desa pura-pura miskin semua Pak. Desanya miskin, anak orang yang miskinnya banyak, tiba-tiba tambah banyak. Tapi sekarang sejak tahun lalu Bu Menteri Keuangan sudah memberi perubahan. Jadi afirmatifnya dikecilin, sekarang kinerja diperbesar bonusnya. Jadi desa semakin maju, tambahan biayanya, tambahan dananya lebih besar. Tanggal 22 Desember 2022 di Bukung Curik, Desa Bajulan, Kecamatan Ngoceres, Kabupaten Nganjuk telah resmi dikukuhkan sebagai desa. Di masa depan akan menjadi prioritas, apalagi masa pandemi ini orang kan lebih sering yang udara keluar kan. Bahwa di dusun Curik, Desa Bajulan ini ada semacam budaya yang ternyata memang asal usul akar budaya terutama agama Hindu di masa lalu itu ada di sini gitu. Dan ini kan dibuktikan dengan kearifan lokal.
Setiap daerah, setiap wilayah punya local wisdom, punya kearifan lokal. Kalau punya tanah yang subur, pertaniannya harus maju. Kalau punya alam yang indah,